Jadi bicara sama Beli Dede, tadi kita kan sudah berada tepat di wilayah Kerajaan Gendis. Kemudian sesuai dengan babat, Ki Bara Panji Sakti melanjutkan perjalanannya menunggu Ki Punggakan Gendis pulang dari Sabung Ayam. Jadi diceritakan di dalam babat bahwa di sini dulu adalah ditumbuhi pohon leca, Beli. Pohon leca. Pohon leca itu sejenis merica tetapi agak besar, Beli. Kemudian Ki Bara Panji Sakti naik dia ke atas pohon leca dan menunggu Ki Punggakan Gendis pulang dari Sabung Ayam. Lewat artinya. Lewat ya. Jadi diceritakanlah Ki Punggakan Gendis pulang dari desa tetangga, habis dari Sabung Ayam dengan menaiki kuda warna coklat disebut dengan kuda gendis. Kuda gendis. Nah, kemudian Ki Bara Panji Sakti mengacungkanlah kerisnya, tetapi tidak menusuk, Beli. Hanya mengacungkan dengan sembunyi Dari atas. dari atas. Jadi Ki Punggakan Gendis ini dia diiringi oleh beberapa pasukan dan tidak melihat adanya Ki Bara Panji Sakti itu. Oh, jadi Hanya mengacungkan, telah mengacungkan Ki Punggakan Gendis ini tewas di atas kuda tetapi tidak jatuh dia. Kudanya tetap jalan ya, Ki Punggakan Gendis, tapi sudah tewas di atas kuda. Sampailah dia sampai di daerah Gendis, di pusat kerajaannya. Sampai di sana heranlah prajuritnya seperti itu ya, pengawalnya, kenapa kok belum turun rajanya? Setelah disentuh langsung jatuh meninggal. Jadi juga diceritakan Ki Punggakan Gendis ini memiliki 2 orang anak. Yang satu itu adalah laki-laki masih kecil, dan yang anak yang pertama adalah perempuan baru menginjak remaja yang disebut dengan Ide Ayu Juruh ya. Ide Ayu Juruh. Nah, kemudian karena anak daripada Ki Punggakan Gendis ini masih kecil, yang laki-laki, kemudian tahta kerajaan Ki Punggakan Gendis ini dilimpahkanlah oleh tokoh desa disebut dengan Bendisi Gendis. Bendisi Gendisnya ya. Jadi saat itu kerajaan Gendis diambil alih oleh Bendisi Gendis. Jadi setelah ini Ki Bara Panji Sakti setelah berhasil istilahnya membunuh Ki Punggakan Gendis. Kenapa Ki Punggakan Gendis dibunuh oleh Ki Bara Panji Sakti? Satu, karena pemerintahannya bersifat otoriter atau istilahnya keras seperti dulu. Tidak sayang terhadap rakyatnya, diceritakan di dalam babat. Jadi setelah itu terdapatlah kapal yang terdampar di Pantai Penimbangan. Jadi ada cerita kapal terdampar di Penimbangan, kapal Cina. Kemudian kapal itu akan memberikan imbalan barang siapa yang berhasil atau bisa menolong kapal itu menarik dari daratan supaya kembali ke lautan, dan akan melanjutkan pelayarannya. Kemudian setelah ini kita lanjut ke Pantai Penimbangannya. Nanti kita bahas di sana bagaimana proses Ki Bara Panji Sakti menyelamatkan perahunya atau kapalnya yang kandas, kemudian apa yang diberikan hadiahnya, dan bagaimana kelanjutan kisah daripada beliau Ki Bara Panji Sakti. Mungkin kita lanjut ke pantai. Yuk. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di depan Pura Segara Penimbangan, tepatnya Beli Jero ya. Dari tadi sih Jero sudah menjelaskan dari perjalanan beliau dari Asam Manis. Nah sekarang menuju ke depan Pura Segara ini. Nah dari cerita sih di sini sih cikal bakalnya beliau mendapat kekayaan untuk membangun kerajaannya, Beli Jero ya. Nah lebih jelas mungkin Jero jelaskan. Jadi berdasarkan babat perjalanan Gusti Yang Lurah Ki Bara Panji Sakti beliau, bahwa di sini dulu tepat di Pantai Penimbangan ini adalah dulu pernah ada kapal Cina yang terdampar seperti itu dengan nahkodanya yang pemilik kapal disebut dengan Gempu Nawang beliau. Gempu Nawang. Ya. Jadi Gempu Nawang ini ada memiliki kesamaan cerita dengan sejarah Desa Tukang Munggu. Mungkin suatu saat kita akan bahas juga bagaimana lebih mendetail ya. Jadi bagaimana Gempu Nawang itu memiliki kapal yang karam seperti beliau, karam di daerah depan sini, depan Pantai Penimbangan. Kemudian didengarlah oleh Bendisi Gendis. Ya, sebagai istilahnya pengganti Raja Ki Punggakan Gendis yang sudah gugur. Oh berarti ini belum menjadi raja ya? Ki Bara Panji Sakti? Ya. Belum. Beliau masih, kalau nggak salah sini umurnya 18 tahunan lah. Kalau sesuai dengan babat kan, karena beliau perjalanan dari Kelungkung umur 12, kemudian menjadi raja sekitar umur 18 tahun. Nah kemudian
didengarlah oleh Ki Bendesa Gendis. Bendesa Gendis ini kesini bersama dengan warga Gendis. Kemudian ada membawa tali dengan tujuan untuk membantu menarik kapal supaya ke tengah lautan lagi, supaya Gempu Nawang ini kembali bisa melakukan yang namanya pelayaran perjalanan. Nah, tetapi setelah sekian banyak usaha yang dilakukan oleh Bendesa Gendis dan warganya tidak berhasil loh. Tidak berhasil, kemudian Ki Barak Panji Sakti mendengarlah. Nah, jadi cerita warga yang lewat lalu lalang, beliau mendengar bahwa ada kapal yang karam di daerah pantai Pendimangan seperti beliau. Dengan barang siapa yang berhasil membantu kapal itu kembali ke tengah lautan akan diberikan separuh atau semua isi kekayaannya seperti. Kemudian Ki Barak Panji Sakti melakukan perjalanan menuju tempat ini diiringi oleh dua patihnya yang sangat setia, itu Ki Dosot dengan Ki Dumpiungan yang dari kecil ini dari kecil yang mengantarkan beliau dari Kelungkung. Kemudian dengan tidak lupa beliau membawa keris Ki Baru Semang. Jadi sampai di tempat ini Ki Barak Panji Sakti mendengarkan puisi dari kerisnya yang dibawa, yaitu Ki Baru Semang, bahwa kamu tidak usah khawatir cucuku, kamu hanya cukup mengayungkan menunjukkan keris atau mengacungkan kerismu tepat di perahu itu, maka perahu itu akan dengan sendirinya terhempas. Kemudian Ki Barak Panji Sakti mengacungkanlah ujung kerisnya tepat di kapal itu, dan kapal itu secara gaib kembali ke daratan, seperti ada yang norong dari daratan kembali dia ke lautan. Kemudian Gempu Nawang ini menepati janjinya dengan memberikan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh kapal itu kepada Ki Barak Panji Sakti. Nah, saat itu Ki Barak Panji Sakti menjadi kaya raya, kemudian beliau disegani oleh masyarakat Desa Gendis. Dulunya belum ada Panji, itu Desa Gendis. Kemudian beliau diangkatlah menjadi pemimpin daerah Gendis. Berarti secara tidak langsung cerita ini menjadi kilas balik bahwa beliau itu mampu untuk memimpin gitu ya. Nah, seperti itulah. Beliau mampu memimpin baik itu pasukan yang tidak kelihatan dengan pasukan yang kelihatan. Sehingga ini menjadi cerita yang ikonik menjadi di Beleleng. Kemudian setelah Ki Barak Panji Sakti ini diangkat menjadi pemimpin oleh masyarakat Gendis, kemudian beliau memindahkan kerajaan yang di Gendis ke arah tepat sekarang di sebelah timur Pura Desa Panji, disebut dengan Pura Pejenengan. Pura Pejenengan. Ya. Jadi di sanalah cikal bakal beliau merintis kekayaannya. Setelah itu beliau bergelarlah I Gusti Anglurah Ki Barak Panji Sakti karena sudah menjadi raja. Nah, kemudian kerajaan Gendis itu diganti nama menjadi Kerajaan Panji. Kerajaan Panji atau Den Bukit. Itulah cikal bakalnya, dengan pemerintahan awalnya adalah di daerah sebelah timur Pura Desa, disebut dengan Pura Pejenengannya. Pura Pejenengan. Nah, jadi kemudian untuk membuktikan bahwa di sini pernah ada kapal yang karam, karena sesuai dengan nelayan yang sering menyelam. Di sini juga ada seperti batu yang besar. Kemudian di sini juga di tepat di sebelah di belakang kami itu ada salah satu di dalam pura itu ada situs atau pelinggih yang disebut oleh masyarakat Bali atau masyarakat Panji disebut dengan Ratu Ayu Bungkahingkang. Jadi di sana di depan itu ada relief Buddha Ketawa, mungkin tahu Buddha Ketawa yang sebagai Buddha rezeki, kita tahu itu adalah dari Cina nih ya. Dari Cina ya. Itu membuktikan bahwa beliau tuh mengucapkan rasa terima kasih juga kepada Gempu Awang karena setelah memberikan kekayaannya, kemudian beliau menstanakanlah istilahnya dewa dari warga Cina seperti beliau. Kemudian di sini distanakan beliau dengan nama Ratu Ayu Bungkahingkang. Itu Pak di sini. Jadi setelah beliau mendapatkan ini, mungkin kita akan melanjutkan perjalanannya nanti. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanannya ke Pejenengan. Tempat di mana beliau mendirikan kerajaan awalnya cikal bakal kerajaannya. Perlu juga disampaikan teman-teman. Jadi hasil kekayaan yang diberikan oleh Gempu Nawang kepada Ki Barak Panji Sakti itu masih bisa ditemui dari pengelisir Puri juga pernah menyampaikan di Puri Sukesade di Puri Sukesade. Kalau di Puri Anyar ya
Puri Anyar Sukusade, di sana ada keramik Cina yang peninggalan dinasti Ying. Ya, didapat katanya kan didapat di Pejenengan. Puri Pejenengan ya. Jadi mungkin kita lanjut sekarang ke Puri Pejenengan. Untuk kita melihat bagaimana situs di sana, bagaimana beliau merintis, membuat kerajaan yang dari kecil menjadi kerajaan besar sehingga mampu menguasai hampir seperempat Pulau Bali dan sampai ke Belambangan, ke Pasuruan, dan sampai terkenal lah beliau di Nusantara. Ke Pulau Jawa lah. Pulau Jawa ya. Mungkin kita lanjut. Iya. Ya, kita sekarang berada di Puri Pejenengan, yang dimana ini menjadi cikal bakal kerajaan pertama beliau nih. Setelah kejadian yang di Penimbangan. Nah, gimana nih lebih detailnya lagi jadi gini, menurut Bapak yang saya baca, setelah beliau mendapatkan kekayaan di Penimbangan, beliau berhasil menolong kapal Gempunawa. Kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin di daerah Gendis. Dengan warga Gendis, kemudian beliau memindahkanlah kerajaan Gendis itu ke sini. Jadi cikal bakal inilah beliau membuat kerajaan baru dengan memimpin warga Gendis dan kemudian memimpin wilayah Panji. Dengan diberi nama kerajaan Den Bukit atau kerajaan Panji seperti beliau. Cikal bakal Den Bukit, nama Den Bukit. Kemudian di sini juga beliau mendapatkan wahyu untuk membuat yang namanya pasukan Runegoa, di mana pasukan itu sangat terkenal untuk membantu beliau dalam peperangan menguasai wilayah bisa dikatakan Bali seperempat Bali, sampai juga di Nusantara ada Belambangan, Pasuruan seperti itu beliau. Kemudian di sini ada, nanti kita akan bahas kenapa setiap ada tempat tilas beliau ada yang namanya gajah dan juga macan gading ya. Nanti mungkin kita akan bahas. Ini ada cerita tersendiri ya. Ini yuk kita bisa lihat bagaimana kesederhanaan beliau, awal mulanya beliau membuat kerajaan. Itu disebut dengan Pejenengan. Di salah satu bangunan yang menjadi. Jadi kelak di sini beliau akan melakukan moksa, tempatnya moksa beliau setelah beliau sudah berhasil begitu. Dan masyarakat juga memang mengatakan seperti itu ya. Di sini. Kemudian setelah beliau mendirikan kerajaan di sini, di tempat ini, kemudian beliau sudah yang namanya banyak menguasai hampir seperempat wilayah Bali, Pulau Bali, sampai beliau juga menguasai di luar Bali, ada di Sumbawa, ada di yang paling terkenal Belambangan dan Pasuruan. Setelah itu beliau, karena kerajaannya sudah sangat besar, kemudian beliau memindahkanlah pusat kerajaannya ke arah selatan atau timur bisa dikatakan dia itu di arah Puri Sukusade, Puri Anyar Sukusade. Jadi mungkin untuk itu kita akan lanjut ke Puri Sukusade, bagaimana tempat kerajaan beliau setelah memindahkan dari pemindahan pemerintahan itu. Ya, mungkin teman-teman kita bisa lihat sebentar, setelah itu kita lanjut ke Puri Sukusade. Nah, kita juga udah mengambil gambar yang di dalam bangunan juga ya. Nanti bisa dimunculkan nih teman-teman. Yuk, kita lanjut ke Puri Sukusade, kita lewat sini, Yuk, kita balik. Yuk, lanjut ke Puri Sukusade. Yuk, terus kita ikuti teman-teman. Nah, kali ini bro kita sudah berada di Puri Anyar Sukusade. Jadi entah kenapa namanya Puri Anyar atau gimana, mungkin nanti Cero yang menjelaskan di gimana kenapa kita harus berada di sini. Jadi Bebli seperti perjalanan yang kita bahwa kita akan mengikuti jejak atau penjelasan beliau buat penjelasan. Jadi tadi kita sudah sampai di Puri Agung Panji, di mana beliau di sana adalah cikal bakal awal mulanya mendirikan yang namanya kerajaan Den Bukit. Jadi setelah beliau merasakan bahwa kerajaan beliau itu sudah sangat besar, kemudian beliau ingin memperluas lagi kerajaan beliau dan memindahkanlah ke sini. Makanya setelah dari Panji beliau memindahkan pusat kerajaannya di sini menjadi Puri Sukusade. Apa ini salah satu bentuk bahwa masa gininya beliau, masa keemasannya beliau nih, sehingga pindah ke sini. Jadi itulah untuk mungkin mempermudah akses, karena di sini kan sebagai titik sentral lah, sebagai kota Singaraja nantinya.
Jadi di sini bukan awal mula, setelah perpindahan dari Puri Panji di Pecenengan, kan beliau memindahkan pusat kerajaannya menjadi di Pura Sukesade. Ini salah satu teman-teman dari peninggalan beliau, yaitu Puri Sukesade. Puri Anyar Sukesade. Nanti kita masuk kita videonya. Ya, ikutin kita biar teman-teman juga tahu yang belum tahu bagaimana Puri Sukesade itu sendiri ya. Kita tanya-tanya nanti sama dengan pengelisir Pura. Oke. Tadi beli diri sambil bicara, kita sudah berada di Puri Anyar Sukesade, dan sana kita sudah memohon restu kepada pengelisir Puri juga istilahnya beliau sudah memberikan juga sedikit sejarah. Sedikit sejarah jadi, beliau. Tadi waktu di Puri Pecenengan saya lupa menjelaskan bahwa setelah beliau menjadi raja, Den Bukit, kemudian beliau menikahi anak dari Ki Pungakan Genis yang bernama Dewa Ayu Juruh. Jadi juruh itu adalah bisa dikatakan bahan membuat gula aren seperti itu ya. Jadi bisa dilihat bahwa begitu manis atau cantiknya beliau. Jadi kemudian lanjut flashback ke Puri Sukesade. Setelah itu beliau melakukan yang namanya pertempuran ke Blambangan. Jadi saat beliau melakukan pertempuran di Blambangan, beliau berhasil menundukkan Raja Blambangan beliau. Kemudian karena beliau berhasil menunjukkan kerajaan Blambangan, kemudian didengarlah oleh Raja Solo. Ya. Kemudian Raja Solo ingin menjalin hubungan atau istilahnya bersekutu dengan Ki Barak Panji Sakti dengan menghadiahkan gajah. Ya. Kemudian 1 ekor gajah, kemudian ada 3 bisa dikatakan pengembala perawat gajah seperti itu. Kemudian yang ditempatkan 2 ditempatkan di Kampung Jawa, makanya ada Kampung Jawa kita mengenal Banjar Jawa. Kemudian yang satunya lagi ditaruh di Lingga, itu orang Probolinggo, makanya disebut dengan Lingga beliau. Seperti itu sedikit kelas sejarahnya beliau. Kemudian sepak terjang bisa dikatakan atau bagaimana kehebatan Ki Barak Panji Sakti itu tidak bisa diragukan lagi. Karena kenapa? Sampai beliau yang namanya pernah bertempur dengan Raja Badung di tempat Tensiat itu, makanya ada Tensiat atau ada pernah pertempuran seperti itu. Kemudian beliau juga pernah tempur dengan Raja Mangui dengan berhasil menikahi adik Raja Mangui seperti beliau. Kemudian I Gusti Rai, nama adik Dalom Mangui. Kemudian Ki Barak Panji Sakti juga berhasil menaklukkan yang namanya di Jembrane, sampai daerah Jembrane. Beliau begitu hebat kekuasaan Ingluah Panji Sakti. Kemudian beliau membuatlah istana yang sangat megah itu di daerah Kota Singaraja yang dinamakan Kota Singaraja. Jadi Singaraja itu bahwa ada raja yang sangat berwibawa seperti beliau, sangat besar. Mencirikan bahwa era keemasannya beliau ya. Era keemasannya beliau. Jadi mungkin salah satunya selain juga Singaraja itu adalah sebagai cikal bakal bahwa beliau itu adalah raja yang berwibawa, juga mungkin mengambil nama dari kerajaan-kerajaan yang di Bali yang pernah besar, itu ada Singa Mandawa, ada Singa Duala. Mungkin suatu saat kami akan ungkap bagaimana kerajaan yang sangat besar di Bali itu sampai menguasai sampai Mongolia juga sampai tunduk. Jadi simbol bahwa pada saat itu Raja Ki Barak Panji ini mampu mensejahterakan rakyatnya juga ya. Jadi sedikit juga sejarah kenapa dinamakan Kota Buleleng sekarang atau Kabupaten Buleleng, karena dulu adalah mayoritas masyarakat di Kota Singaraja itu memakan yang namanya buah buleleng, pohon buleleng. Jadi dari pohon yang dibawa dicengkram oleh
singanya itu sebagai ikon kota Singaraja. Itu dikatakan juga pohon buleleng atau bisa dikatakan jagung gembal kalau di daerah Buleleng, jagung gembal. Nah, itu yang dibawa. Sama persis kayak Majapahit ya, buah maja. Ya, kemudian beliau tuh Gusti Angular Panji Sakti itu selain juga apa namanya kekuasaan yang luas, makanya di tadi ada namanya daerah Peguyangan. Bahwa di sanalah beliau tempat istilahnya mengembala seperti tempat gajahnya tuh dilepas seperti itu. Kemudian tempat istilahnya kerangkeng atau tempat kanannya itu disebut dengan wilayah peta, makanya ada peta. Nah, Beli Jero, tadi kan kita di Pura Pejenengan tadi sudah janji mau menjelaskan di sana kan ada arca gajah sama macan gading. Ya, mungkin bisa dijelaskan itu Jero, ada sejarahnya enggak di sini? Jadi itulah kenapa ada gajah, karena seperti yang sudah yang jelaskan tadi bahwa Gusti Anglurah Ki Barak Panji Sakti itu adalah beliau berkendaraan gajah, jadi ibarat dewa Indra, dewa perang gitu lah. Gajah yang diberi hadiah oleh Raja Solo. Kemudian kenapa ada macan gading, karena kisahnya Ki Barak itu sangat panjang seperti itu. Beliau pernah menaklukkan yang namanya tokoh spiritual yang sangat kuat di daerah Silangjana. Itu bergelar macan gading. Jadi setelah beliau berhasil mengalahkan macan gading, kemudian ke macan gading itu mengabdilah kepada Gusti Angular Panji Sakti sebagai patih beliau. Jadi disimpulkan terus akhirnya ada macan, ada gajah. Dan kemudian yang seperti saya jelaskan tadi, warga Jawa yang 2 orang itu yang bertempat tinggal di Banjarjauh, kemudian beliau tuh memperluas lagi tempatnya karena semakin banyak, kemudian ditaruhlah sama Gusti Angular Panji Sakti ini ke daerah selatan, yaitu di tepat di Pegatepan atau Pegayaman sekarang, sebagai pertahanan benteng Buleleng daerah selatan seperti itu. Jadi berasal dari Gatep gitu. Gatep itu kan pohon gayam kalau bahasa Jawanya. Pegayaman. Jadi sangat baru kita tahu gitu ya kalau Pegayaman itu memiliki sejarah juga di kita di sini ya. Karena termasuk budaya yang paling aneh lah di Bali kalau. Jadi itulah bahwa Pegayaman itu juga sangat istilahnya berkontribusi juga menjaga wilayah Buleleng bagian selatan pada saat pemerintahan Gusti Angular Panji Sakti. Jadi mohon maaf semeton kami di sini tidak menjelaskan secara detail karena itu mungkin suatu saat ada kesempatan kami akan menjelaskan dari beliau baru lahir sampai beliau menguasai semuanya. Yang kali ini kami fokus untuk di kota bagaimana perjalanan beliau. Jadi setelah beliau menguasai 1/4 wilayah Bali sampai di Pesuruan sampai di Blangbangan, kemudian beliau menikahkan anak beliau. Setelah beliau sudah berhasil menguasai Bali, sudah menikahkan anak beliau, kemudian beliau akan moksa sebelumnya. Jadi menikahkan spiritualnya. Menikahkan moksa. Jadi moksanya beliau itu sesuai dengan babat dan kepercayaan masyarakat Buleleng atau Panji adalah di Pura Pejenengan. Pura Pejenengan kita. Mungkin nanti habis di sini kita akan ke Pura Pejenengan, nanti malamnya bagaimana kita melihat di tempat ya di dalamnya. Di dalamnya mungkin di sini. Nah, terakhir Jero, ini kan tadi kita sudah beberapa tempat yang kita sudah lewati. Petilasan beliau, kita sudah memiliki cerita-cerita di masing-masing tempatnya itu. Terakhir kita kan sudah berada di tempat ini nih. Nah, apa yang menjadi cerita ikon dari Pura Puncak Manik? Kenapa kita memilih terakhir di tempat ini? Iya. Jadi gini, kenapa memilih Pura Puncak Manik? Karena sesuai dengan kepercayaan masyarakat Panji, masyarakat Buleleng dan juga termuat di dalam babat bahwa yang berstana di Pura Puncak Manik adalah Ki Panji Landung. Jadi Ki Panji Landung itu adalah beliau tuh yang mengangkat Ki Barak Panji Sakti menaruh di pundaknya. Seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa tanpa adanya restu beliau, mungkin Ki Barak Panji Sakti tidak akan menjadi raja yang besar. Jadi secara tidak langsung kami memilih tempat ini karena berkat beliau juga Ki Barak Panji Sakti bisa menguasai yang namanya wilayah 1/4 Bali dan juga menjadi raja Bali. Nah, jadi setelah beliau Ki Barak Panji Sakti ini moksa di Pura Pejenengan, kemudian beliau disebut dengan Betari Lingsir Panji Sakti. Jadi yang disetanakan di Puri Sukesade kemudian di Pura Pejenengan. Mungkin Dede
kayaknya sudah cukup nih, karena kita batasi hanya untuk merangkum sejarah bagaimana perjalanan Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji Sakti dari masa kecil, remaja, hingga pindah ke Den Bukit, terus merintahnya melakukan berbagai macam perjalanan nih beliau ini sampai membangun akhirnya kerajaan Buleleng. Sampai di masa kejayaannya beliau. Nah, kira-kira ada yang lebih bisa dibahas nih? Mungkin cuma gini aja, Bli, kenapa kami mengungkap hal ini, karena kami ingin mengajak yang namanya generasi muda, khususnya masyarakat Buleleng, bahwa kita generasi muda tidak boleh kita yang namanya melupakan sejarah, tidak boleh kita melupakan beliau. Kenapa? Karena tanpa adanya beliau yang membuat yang namanya kerajaan Buleleng, mungkin kita tidak akan mempunyai tempat tinggal di sini, Bli. Mungkin lebih kacau lagi ya. Kacau lagi. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari pagi. Satu hari full kita menelusuri berapa kilas beliau. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita, mungkin khususnya buat Kota Singaraja. Nah, mudah-mudahan generasi muda kita Singaraja, marilah kita jangan melupakan sejarah ya. Mungkin itu saja sih. Karena terakhir, orang yang baik, orang yang pintar mengenang sejarah, dan orang yang paling baik adalah orang yang pandai menciptakan sejarah. Orang yang paling jahat adalah orang yang merobek-robek sejarah. Nah, ingat teman-teman, jangan like, share, dan subscribe channel Taksupoleng agar kami terus bisa berkarya. Kita tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.